Meledak. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru ya, masih terkait dengan pembahasan matematika kelas 11 untuk kurikulum Merdeka ya. Kita masuk ke bab baru mengenai lingkaran ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dulu mengenai lingkaran dan busur lingkaran ya. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu lingkaran nih ya. Mungkin teman-teman sudah tahu tuh apa sih itu lingkaran ya. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan ya, titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Nah, di sini ada keterangan ya. Katanya ada kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Nah, titik tetapnya tersebut biasa dinamakan titik pusat, biasa disimbolkan P ya, pusat gitu. Sehingga ini menjadi nama lingkaran ya. Misalnya lingkaran dengan pusat P, maka biasa disebutkan lingkaran P gitu ya. Kemudian apalagi jarak yang sama ya, jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari ya, atau biasa disimbolkan dengan R ya. Nah, itu pengertian dari lingkaran. Maksudnya seperti apa nih? Misalnya nih ada satu titik nih, kemudian ada titik-titik yang mana jaraknya sama semua terhadap titik tetap tersebut, maka titik tetap itu yang biru ini itulah titik pusatnya ya. Dan jarak yang sama, anggaplah perwakilan ya, titik ini dengan satu titik di sini jaraknya itu sama semua, itulah sebagai jari-jari ya, atau biasa disimbolkan dengan R gitu ya. Kemudian ada juga satu unsur nih dalam lingkaran, yaitu panjang atau jarak titik terjauh ya, dua titik terjauh dari lingkaran biasa dikenal dengan istilah diameter ya. Diameter itu seperdua jari-jari ya, yaitu seperdua diameter. Oke gitu ya. Inilah unsur-unsur yang perlu ya diketahui dalam sebuah lingkaran. Nah, yang paling penting juga yang teman-teman harus tahu ya, dalam lingkaran ada dua rumus nih. Yang pertama yaitu rumus luas lingkaran. Masih ingat nggak? Luas lingkaran yaitu daerah yang ada dalam garis ini ya. Nah, itu luas lingkaran namanya. Rumusnya PR pangkat 2 ya, jika diketahui jari-jarinya. Kemudian juga keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu yang mana maksudnya? Panjang garis ini, yang melingkar ini ya. Nah, panjangnya itulah yang disebut sebagai keliling lingkaran. Rumusnya apa? 2PR gitu ya. Nah, dengan catatan Pi itu nilainya bisa 3,14 atau bisa 22/7 ya. Menyesuaikan aja nilai dari R-nya ya. Mau pakai 3,14 atau 22/7. Nah, ini pengantar terkait dengan lingkaran ya. Sekilas saja. Yang perlu ditekankan di sini adalah mengenai rumus yang dua ini ya, luas dan keliling lingkaran. Oke ya, jelas mungkin itu terkait dengan lingkaran. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai busur lingkaran. Nah, busur itu apa sih? Jadi busur itu adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung ya. Nah, melengkung berarti baik terbuka ataupun tertutup. Jadi kurva lengkung dan berimpit dengan lingkaran. Itulah busur. Nah, seperti apa itu maksudnya? Misal nih, titik A dan B terletak pada lingkaran P, maka busur AB dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi lingkaran P ya, maka titik pusatnya P gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan di awal. Nah, ada titik A dan B, anggaplah seperti ini. Maka inilah garis AB inilah yang dikenal sebagai busur. Tapi dia dikatakan busur minor AB ya. Kenapa dikatakan minor? Sebentar ya. Jadi ada dua kemungkinan nih garis AB ya. Bisa AB ke sini, bisa juga yang kedua seperti ini ya. Jadi ini yang berwarna ungu ini ya teman-teman. Nah, jadi yang kedua bentuknya seperti ini, kebalikan. Yang di sebelah. Kalau ini tadi sebelah kanan, kalau ini sebelah kiri garisnya. Nah, yang kedua ini dikenal dengan busur mayor AB. Nah, bedanya apa? Nah, jelas tuh ya, bedanya dari panjangnya. Kalau busur minor itu adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Gitu ya. Nah, kemudian busur mayor yaitu busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Jadi busur itu ada dua kemungkinan. Apakah dia minor yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran,
dan bisa saja dia busur mayor ya, yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Tapi secara umum jika tidak ada keterangan, maka yang dimaksud busur AB itu, nah rumusnya seperti ini teman-teman ya. Jika ada AB, ada tanda kurung begini di atasnya, maka itu namanya busur AB ya. Nah, kalau tidak ada keterangan, maka yang dimaksud adalah busur minor ya. Jadi kebanyakan busur itu selalu seperti yang seperti ini ya. Yang pertama, minor dia ya yang dimaksud. Ya, jelas? Itulah yang dimaksud dengan busur lingkaran ya. Ada dua tadi ya, minor dan mayor. Simbolnya apa? Ada tanda kurung di atasnya ya. Berarti dia busur AB. Ya, jelas? Kemudian setelah tahu apa itu busur, maka kita masuk ke materi selanjutnya. Mengukur panjang busur. Nah, jika diketahui lingkaran seperti berikut. Nah, ini sudah masuk pembahasan teman-teman ya. Jadi, ada lingkaran bentuknya seperti ini ya. Ada titik pusatnya, ada busur AB-nya, ada jari-jari, dan ada titik pusatnya. Nah, kita jelaskan dulu secara detail. Jadi, keterangan gambar di atas, di situ ada titik P. Nah, titik P itu namanya titik pusat ya. Ini harus dibedakan. Titik pusat dan alfa ya. Alfa itu apa? Alfa itu besaran titik pusat ya, besaran sudut pusatnya ya. Kalau P hanya titiknya, kalau alfanya itu besaran sudutnya ya. Sudut yang terbentuk antara APB gitu ya. Kemudian AB. Nah, AB tadi apa? AB itu busur lingkaran ya. Nah, kalau tidak ada keterangan berarti dia busur minornya ya. Jadi yang sebelah kanan ini ya, sesuai dengan garis yang ada di sini ya. Oke, kemudian ada garis AP ya, AP dan BP. Nah, itu kan sama panjangnya ya. Nah, AP tadi sebagai jari-jari, maka PB juga sebagai jari-jari ya. Jadi ini unsur-unsur yang perlu kita ketahui dalam sebuah lingkaran. Nah, setelah tahu unsur-unsurnya, maka barulah kita bisa mencari nih bagaimana sih cara mengukur panjang suatu busur ya pada lingkaran. Nah, kita perhatikan karena yang mau dicari adalah panjang busur, dalam hal ini busur AB ini ya, yang AB ini. Karena busur AB ini adalah bagian dari apa? Keliling lingkaran ya, maka kita pakai rumus perbandingan nih. Maka panjang busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Jadi kita pakai perbandingan. Kemudian apalagi yang diketahui? Di situ diketahui sudut pusat gitu ya. Jadi sama dengan sudut pusat, besar sudut pusat, yaitu pusat A, alfa ya. Nah, besar sudut pusat itu hanya sebagian ya. Yang sudut pusatnya kan hanya ini, sudutnya APB gitu ya. Nah, ini adalah sebagian dari sudut lingkaran secara keseluruhan ya. Nah, secara keseluruhan berarti kita tulis saja sudut lingkaran. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya, sudut lingkaran itu 360 derajat ya. Tapi yang diketahui di sini hanya sebagiannya saja ya, yang terbentuk antara sudut APB. Sehingga dari persamaan perbandingan inilah kita dapat mencari rumus tuh panjang busur lingkaran yang ada. Panjang busur yang mau dicari di sini kan adalah panjang busur AB gitu ya. Sehingga panjang busur kita tulis panjang busur AB ya. Ingat simbol ini adalah artinya busur AB gitu ya. Busur minor. Berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, ini dipakai sudah rumus lingkarannya tadi ya. Berarti teman-teman memang harus kuasai itu. Rumus luas dan keliling lingkaran. Nah, yang dipakai di sini keliling. Berarti keliling tadi apa rumusnya? 2πr. Gitu ya. Sama dengan besar sudut pusat. Sudut pusat tadi yang mana? Yaitu alfa ya, yang di sini. Berarti di sini sudut pusatnya kita ganti dengan alfa. Berbanding dengan sudut lingkaran. Nah, sudut lingkaran secara penuh yaitu 360 derajat. Sehingga dari sini kita buat kesimpulan. Panjang busur AB berarti yang mau dicari kan AB. Di sini masih ada 2πr. Maka 2πr ini kita pindah ke ruas kanan. Di sini membagi, maka kalau pindah ruas dia mengali. Artinya A per 360 dikali dengan 2πr. Nah, inilah rumus mencari panjang busur minor AB ya, yaitu besar sudut pusat dibagi 360 derajat ya, sudut lingkaran,
dikali keliling lingkaran, yaitu 2 pi R. Gitu ya. Jelas ya untuk rumus panjang busur. Nah, setelah mengetahui